Ini saya harus luruskan lagi bahwa tidak ada nama Coach Indra Safri di grup anti Sintayong. Nah, jadi yang mengatakan saya tadi ketemu dengan Husin dan saya baru tahu dia hadir malam ini, sore tadi di lapangan, dan kita say hello. Dan kalau perannya Husin, ya saya pikir beliau lagi bekerja di sepak bola Indonesia, berarti beliau adalah orang yang lagi punya peran di sepak bola Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Oke, kita akan kembali lagi ya teman-teman membahas mengenai kabar mengenai SEA Games. Kita ketahui alhamdulillah Indonesia berhasil lolos ya di final SEA Games dan akan menghadapi Thailand. Namun di balik semua ini kita harus melihat ya bagaimana peran atau orang-orang di balik lolosnya Timnas Indonesia ini. Nah, kita tentu tidak bisa melupakan ya pemain-pemain yang memang sudah berkontribusi, seperti sosok Adi Satrio yang sebelumnya saat melawan Filipina dia harus cedera, kemudian Hernando Ari yang sangat luar biasa di pertandingan saat melawan Vietnam kemarin. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan sosok Pratama Arhan yang memang 2 gol kontribusinya atau berkat kontribusinya dia harus tidak bisa bermain di partai final. Nah, ini memang menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia karena Arhan harus mendapatkan akumulasi kartu. Namun kita harus melihat ya bagaimana ternyata Coach Indra Safri ini bukan hanya melihat bagaimana kekurangan-kekurangan timnas saja, tetapi ada beberapa pemain dan juga beberapa elemen yang digabungkan menjadi strategi bagi Coach Indra Safri, dan akhirnya Indonesia bisa lolos ke final berkat elemen-elemen tersebut. Nah, oke, kita akan langsung saja membahas ya teman-teman. Yang sebelumnya mungkin banyak sekali yang mengatakan ya bahwa ini adalah kebenaran atau ciri khas lokal pride yang dilakukan oleh Indra Safri, dan sehingga mengjudge ya dalam artian yang kontra dengan STY, langsung membandingkan bahwa ini adalah kinerja pemain-pemain lokal dan pelatih lokal. Jadi tidak ada hasilnya jika hanya mengandalkan pelatih asing dan pemain-pemain keturunan. Nah, di sini saya akan membongkar, menjelaskan dan membeberkan kepada teman-teman semua bahwa sebenarnya ada hal yang harus kita ungkap melalui beberapa data ini dan juga beberapa gambaran ini. Ini ada beberapa opini saya dan juga ada beberapa fakta. Jadi di sini saya akan langsung merangkup ya atau merangkum semuanya menjadi satu. Nah, bahwa sebenarnya ini tidak boleh kita harus membanding-bandingkan antara Coach Indra Safri dan juga Sintayong. Nah, mengapa demikian? Di sini saya akan membongkarnya dan teman-teman silahkan simak terlebih dahulu. Yang pertama, ternyata teman-teman di balik lolosnya Timnas Indonesia di final ini ada peran dari sosok Sintayong. Mengapa demikian saya bilang seperti itu? Ya, secara sadar tidak sadar, kalian tahu atau tidak, di sebelum pertandingan ternyata Sintayong memang selalu melihat bagaimana para pemain timnas latihan. Kemudian dia juga berkoordinasi, berkomunikasi dengan Coach Indra Safri. Ini memang menjadi hal yang sangat tidak tabu. Ini sudah dilakukan Coach Sintayong jauh-jauh hari ketika melihat timnas Indonesia sedang memiliki turnamen. Bahkan ketika Indonesia di Piala Asia, Coach Indra Safri pun juga mengikuti di Kuwait pada waktu itu. Dan ini terlihat jelas ya bahwa walaupun di sela-sela kesibukan Sintayong mengatur strategi untuk Piala Asia nanti, ternyata Sintayong juga selalu berkomunikasi dengan Coach Indra Safri. Jadi yang mengatakan bahwa Coach Indra Safri dan juga Sintayong ini tidak sependapat, ini menurut saya salah besar. Nah, ini harus saya luruskan karena apa? Saya tidak ingin pecinta sepak bola nasional atau supporter Timnas Indonesia pecah. Nah, karena tujuan kita sama, yakni untuk mendukung prestasi Timnas Indonesia. Nah, oke, kemudian itu yang pertama. Ternyata Sintayong dan juga Coach Indra Safri tidak ada masalah sama sekali dan selalu berkomunikasi. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, nah ternyata kedua pelatih ini juga memiliki prinsip yang sama.
Mengapa saya bilang demikian? Ya karena pelatih ini memang sama-sama memiliki satu tujuan, yakni prestasi timnas Indonesia. Bagaimana di kelompok umur ya, Sintayong dari kelompok umur U19, kemudian U23, bahkan senior, dia memiliki prinsip untuk membenahi di akar terlebih dahulu. Dan ini pun yang diterapkan juga oleh Coach Indra Safri. Coach Indra Safri juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sintayong ini adalah hal satu langkah lebih baik yang ia lakukan sebelumnya. Artinya apa? Memang Coach Indra Safri ini memiliki tujuan dan juga prinsip yang sama dengan Sintayong. Jadi tidak ada ya teman-teman yang mungkin kemarin yang mengatakan bahwa ini local pride lebih bagus, kemudian Coach Indra Safri racikannya lebih bagus dibanding Sintayong. No, jangan bandingkan itu lagi, karena itu akan merugikan bagi kita, bagi supporter timnas Indonesia. Dan ditambah lagi mungkin ada beberapa yang mungkin media lebih memprovokasi, dan ini sangat berbahaya. Dan menurut saya hal ini harus saya luruskan demi kemajuan timnas Indonesia. Jadi Sintayong dan juga Coach Indra Safri ini memiliki prinsip yang sama, yakni tujuan prestasi timnas Indonesia. Jadi no debat untuk masalah kedua pelatih ini. Nah, kemudian ini yang ingin saya jelaskan lagi, walaupun ini sifatnya privasi, saya sudah mendapatkan bocoran ya bahwa ternyata teman-teman, ini saya harus luruskan lagi bahwa tidak ada nama Coach Indra Safri di grup anti Sintayong. Nah, jadi yang mengatakan sebelum-sebelumnya ada yang mengatakan bahwa Coach Indra Safri ini adalah dalangnya ataupun pembuat admin dari grup tersebut, ini salah besar. Bahkan menurut yang saya tahu ya, kabar yang sudah saya telisik dan juga saya cari-cari, ternyata Coach Indra Safri ini tidak ada di grup tersebut. Artinya memang pelatih lokal itu sangat banyak sekali ya, dalam artian yang kontra dengan Sintayong. Namun pelatih lokal dalam hal itu bukan Coach Indra Safri, dan Coach Indra Safri memang tidak ada di dalamnya. Jadi wajar saja jika Coach Indra Safri dan juga Coach Sintayong ini tidak ada masalah sekali dalam hubungan seperti internal dalam pola strategi ataupun yang bersifat publik. Ini tidak ada masalah. Nah, ini yang membuat saya lebih lega lagi bahwasanya, nah, ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia memang membutuhkan sosok Indra Safri dan juga sosok Sintayong yang saling berkoordinasi untuk timnas Indonesia. Teman-teman, ini sangat bagus sekali. Mengapa saya buat konten ini? Karena tujuannya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan berhadap Thailand di final. Ini diharapkan nanti akan membangkitkan motivasi para pelatih dan juga supporter timnas agar nantinya kita tidak pecah sama sekali. Nah, oke, yang selanjutnya, dua pelatih ini luar biasa. Mereka adalah pelatih hebat. Nah, wajar jika Indra Safri mengatakan bahwa timnas itu sudah mendapatkan polesan yang secara sadar dilakukan oleh Sintayong. Nah, mengapa demikian? Kita ketahui pemain-pemain SEA Games ini memang jebolan pemain-pemain yang dilatih oleh Sintayong di U19. Ada sosok Pratama Arhan, kemudian pemain seperti Alfainda Dewangga, kemudian Hernando Ari dan lain sebagainya. Walaupun sebelumnya Coach Indra Safri juga sudah menanganinya, namun dengan polesannya ini, Indra Safri yang melakukan persiapan kurang lebih 2 bulan itu dengan mudah mengatur dari segi kedisiplinan ya, kemudian pola latihan, pola makan, dan juga bagaimana pemain di luar lapangan itu sudah diterapkan, bagaimana kepribadian pemain dengan baik, dan itu sudah diterapkan oleh Sintayong. Artinya apa? Ini tidak boleh kita langsung membenturkan kedua pelatih ini. Karena apa? Di sini ada peran penting dari Sintayong. Bahkan ya teman-teman, saya mengutipnya dari beberapa hal yang sudah saya lihat di berita. Kita ketahui Sintayong beberapa minggu yang lalu mendapatkan penghargaan dari K-League ya, K-League Oldham kalau tidak salah. Saya mendapatkan itu dan Sintayong mendapatkan penghargaan itu, dan ternyata Coach Indra Safri secara langsung mempublisnya bahwa mendapatkan kabar gembira bahwa Coach Indonesia mendapatkan penghargaan di Korea. Ini artinya sangat membanggakan, dan Coach Indra
Safri langsung memberikan selamat. Artinya memang tidak ada perdebatan sama sekali antara kedua pelatih itu. Nah, kemudian yang sangat luar biasanya, Indra Safri juga mengatakan bahwa setelah dia mengatakan bahwa ini adalah polesan dari Sintayong, dalam artian dia tinggal melanjutkan, dirinya juga ingin sekali terus belajar bagaimana meningkatkan performa latihan, kemudian koordinasi dengan Sintayong. Nah, ini yang sangat bagus, artinya pelatih lokal ini tidak semuanya dalam artian besar kepala. Dalam artian besar kepala ini tidak mau menerima edukasi, kemudian informasi, strategi modern dari pelatih-pelatih asing, dan Indra Safri ini sangat bagus sekali menurut saya. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, saya sudah membahas poin 1 sampai 4. Di sini semuanya adalah bagaimana Indra Safri dan juga Sintayong bekerja sama. Bahkan di akhir ketika final ketika final Piala AFF juga Indra Safri juga mengatakan bahwa sebenarnya timnas Indonesia ini memiliki sosok pelatih yang sangat hebat. Tinggal bagaimana nanti PSSI ataupun dari pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan untuk memperpanjang. Nah, ini yang sangat bagus. Di poin kelima, nah ini PSSI harus tegas untuk menyiapkan roadmap. Nah, jadi roadmap ini memang kita ketahui ya sudah dilakukan oleh PSSI dari sekarang hingga nanti 2045 ya. Ini roadmap ala Erick Thohir. Namun yang jelas Indonesia juga harus menyiapkan roadmap pelatih. Nah, mengapa saya bilang Indonesia harus menyiapkan roadmap pelatih? Karena ini juga sangat perlu. Roadmap itu bukan hanya segi infrastruktur, kemudian bagaimana pemain, kemudian liganya, tetapi pelatih ini juga memiliki perencanaan yang matang. Mengapa saya bilang demikian? Karena kita ketahui teman-teman, Sintayong ini saat ini sudah berproses dengan baik. Kemudian Indra Safri selama 2 bulan ini juga sudah berproses dengan baik bersama timnas U23. Artinya pelatih dua ini perlu diperpanjang. Bagaimana caranya? Tentu kita sudah melihat bagaimana kapasitas Sintayong di timnas senior. Di timnas senior dia sudah memegangnya, dan ini adalah tindakan tegas PSSI. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa di bulan Desember nanti kontrak Sintayong habis. Sementara saat ini dia belum sama sekali mendapatkan kontrak atau mendapatkan perpanjangan kontrak. Walaupun dalam tanda kutip Erick Thohir sudah menyiapkan bagaimana kontrak baru untuk Sintayong nanti. Namun yang jelas ini harus dijelaskan ya ke publik dan juga harus dipertegas, karena nantinya agar kita tahu bahwa timnas Indonesia sudah aman dari roadmap pelatih. Nah, kemudian kita juga berharap PSSI nanti bisa menempatkan ya, karena Erick Thohir saat ini menjadi ketua umum PSSI dan memfokuskan STY ke U23 dan senior. Diharapkan coach Indra Safri ini, mungkin bagi pecinta sepak bola nasional juga setuju, dia diletakkan di timnas U19 karena dia memang pakar dalam timnas muda atau timnas junior. Nah, ini yang menjadi hal bagus. Artinya tidak ada lagi teman-teman ya perdebatan antara pelatih lokal dan juga pelatih asing, dan juga pemain-pemain lokal dan juga pemain-pemain keturunan. Artinya secara sinergitas pemain dan juga pelatih ini memiliki menurut saya ini adalah koordinasi yang baik, dan Sintayong pun juga sangat menghargai bagaimana proses yang dilakukan Indra Safri. Apalagi di akhir ya, ketika masuk semifinal di akhir laga, Sintayong pun mengajak coach Indra Safri, bahkan sudah dibuat di postingan Instastory dan juga Instagramnya bahwa dia berterima kasih kepada coach Indra Safri, kemudian manajer, kemudian ketua PSSI yang sudah membuat masyarakat gembira, timnas senang, kemudian masyarakat gembira. Hanya tinggal 1 langkah lagi Indonesia akan menjuarai. Artinya tidak ada rasa keirian di hati Sintayong karena dia belum mempersembahkan gelar, malah Sintayong mendukung. Karena apa? Lagi-lagi ini adalah untuk prestasi timnas. Tidak ada unsur iri, tidak ada unsur dengki, karena lagi-lagi ini adalah kapasitas pelatih dan kapasitas pelatih lokal, pelatih asing untuk menyikapi hal ini agar ini bisa menjadi lebih baik demi prestasi timnas Indonesia. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana menurut kalian tentang dua pelatih ini? Apakah kalian setuju jika Sintayong diperpanjang lagi untuk U23 dan senior? Kira-kira berapa tahun? Dan jika
Coach Indra Safri ke U19, apakah kalian setuju? Dan kira-kira berapa tahun? Kita buat di kolom komentar sebuah diskusi. Dan sekarang silahkan kalian tulis di kolom komentar.